Selamat hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Romargo di channel Heavenward. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengajar kita dalam perumpamaan. Mari kita simak bersama. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa Injil hari ini kita sudah akrab. Perumpamaan seperti ini Yesus sudah sering menyampaikannya. Hari ini kita diajak untuk memahami perumpamaan tentang biji yang ditaburkan tadi, yang mana Tuhan mengharapkan bahwa kita menjadi seperti tanah yang baik tadi, tanah yang subur, di mana biji tadi dapat tumbuh dengan baik dan membuahkan buah-buah yang melimpah. Saudara-saudara yang terkasih, para murid pada saat itu pun bingung pada awalnya. Kemudian mereka bertanya, kenapa kok harus mengajar kepada mereka, orang-orang itu, dengan perumpamaan-perumpamaan? Kenapa kok tidak langsung saja? Saudara-saudaraku yang terkasih, ini menarik karena Tuhan seringkali mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Tuhan mengajar dengan menggunakan perumpamaan itu sebagai tanda. Tanda apa? Bahwa dialah yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama, yang akan mengajar dengan perumpamaan. Di kitab Nabi kitab Nabi Hosea bab 12 ayat 11 dikatakan, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Nah, dia yang berbicara dengan perumpamaan-perumpamaan melalui para nabi, sekarang dia sendiri datang di tengah-tengah manusia dan berbicara menggunakan perumpamaan-perumpamaan pula. Supaya kita mengerti bahwa dia ini, Tuhan Yesus ini adalah yang dijanjikan, yang dibicarakan dalam perjanjian lama melalui para nabi. Hal yang kedua, dia berbicara dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan sebagai sindiran. Contohnya Injil hari ini.
ada berbagai tipe orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus. Tipe-tipe tadi sebagai media ya, sebagai media tanam. Ada yang berbatu-batu di pinggir jalan, ada yang banyak semaknya sehingga cepat mati, dan akhirnya di tempat yang baik, tanah yang baik. Nah, ini tipe-tipe orang-orang yang mendengarkan Tuhan, yang telah mendengarkan sabda kebenaran tadi. Nah, kita diajak untuk menyelami diri kita masing-masing dengan mendengarkan perumpamaan tadi. Kita masuk di mana? Nah, ini asiknya di sini, saudara-saudaraku. Jadi kita diajak untuk menelusuri perumpamaan tadi sembari kita menyelami diri kita sendiri. Ini bahasa saya membingungkan atau tidak ya? Semoga dimengerti maksud saya. Jadi kita diajak untuk mengerti diri kita sendiri, sehingga kita sadar kita ada di mana. Mungkin kita ada di tanah yang pertama, di pinggir jalan, yang kita hanya mendengar tetapi tidak percaya sungguh-sungguh, sehingga hilanglah lenyap. Atau kita di tempat yang berbatu-batu, yang ada tanahnya dikit tetapi tidak bisa mengakar. Jadi kita senang, wah, gembira, senang mendengar sabda Tuhan yang enak, yang indah-indah, tetapi sesungguhnya tidak mengakar. Kita hanya senang saja, main feeling aja, sehingga lenyap. Sedikit goncangan, lenyap. Kemudian mungkin kita menerima, tetapi kita takut, khawatir dengan dunia. Nanti saya menderita, ikut Tuhan kok berat, ikut Tuhan saya tidak bisa bebas, kok saya tidak bisa menjadi seperti ini, seperti itu, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, ya, sehingga kita merasa terhimpit, dan pada titik tertentu kita menyerah, meninggalkan Tuhan. Atau puji Tuhan, kita ada di tanah yang berikutnya, yang baik, yang sungguh-sungguh mengakar, dan kita membuahkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Nah, semoga kita menjadi tipe yang keempat ini, dan itu menjadi harapan kita semuanya. Dan itulah yang diinginkan Tuhan, supaya kita menyadari dan kita memperjuangkan mana yang baik, mana yang sebenarnya tepat untuk kita sendiri, ya. Jadi tidak perlu Tuhan itu mengajar langsung to the point, tetapi kalau kita ternyata tidak siap dan tidak mengerti, seperti tadi kata Tuhan, dia juga menyindir kan di ayat-ayat berikutnya. Saya akan bacakan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini satu sindiran keras. Tuhan mengatakan seperti ini. Karena memang kalau kita sudah punya tameng untuk menolak Tuhan, ya sudah, mau diomongin sejelas-jelasnya kita tidak akan percaya. Bahkan ketika Tuhan hadir langsung di tengah-tengah kita, jreng gitu ya, kita tidak akan percaya bahwa ini Tuhan. Mungkin kita sejak awal sudah menutup hati. Ya, ini sindiran yang keras dari Tuhan melalui perumpamaan-perumpamaan ini. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan ini, saudara-saudaraku, bukan membuat kita sulit, tidak, tetapi justru membantu kita untuk menyadari diri kita sendiri. Kita ada di mana? Dan kita bisa memberi penilaian sendiri yang terbaik seperti apa. Jadi perumpamaan itu justru mendorong kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, yang lebih mawas diri. Kemudian perumpamaan itu sebagai sindiran. Nah, tadi sudah diungkapkan ya.
karena kita ini bebal, orang-orang ini bebal, Tuhan memberikan perumpamaan untuk menyindir. Salah satunya perumpamaan hari ini juga sebagai sindiran. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita mengalami situasi-situasi, misalnya kita berada di tempat yang ketiga di mana banyak semak berdurinya, nah, kita bisa menyadari diri kita sendiri kan, kita merasa tersindir. Nah, dengan merasa tersindir itu, mau atau tidak kita berubah, mau atau tidak kita memperbaiki diri. Nah, ini goalnya, ini tujuannya, saudara-saudara. Tuhan memberikan perumpamaan seperti ini. Nah, jadi kita sekarang tahu mengapa Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran melalui perumpamaan. Pertama, sebagai tanda bahwa Dialah yang dibicarakan dalam perjanjian lama. Dialah Allah sendiri yang berbicara melalui para nabi dengan berbagai perumpamaan. Kalau kita baca kembali ke perjanjian lama, banyak sekali Tuhan Allah kita ini berbicara dalam perumpamaan-perumpamaan. Kemudian sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran. Jadi bukan untuk membuat kita bingung, tapi membuat kita mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian sebagai sindiran. Nah, sindiran ini jangan dianggap sebagai hal yang negatif, tapi hal yang positif, di mana kita disindir untuk diajak untuk bangkit gitu. Jadi kita doakan kita berdoa satu sama lain supaya kita sanggup menjadi apa yang diharapkan Tuhan, tanah yang baik untuk membuahkan buah-buah iman yang berlimpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.